Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini bisa bersama kembali walaupun lewat udara, yakni dalam program Ramadan. Jadi dalam program Ramadan agama Islam Kota Surabaya. Insya Allah selalu dalam kondisi yang bahagia, ada sehat. Amin. Soal saran yang biasa Allah dapat curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada pada bulan yang suci, yakni bulan Ramadan, di mana bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah, penuh hikmah, juga penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bulan Ramadan ini kita lakukan tidak hanya untuk menahan lapar, menahan haus, akan tetapi juga bagaimana caranya di bulan ini kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, amarah kita, sehingga kita mampu memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya gini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkanlah kepadamu untuk melakukan puasa seperti kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkannya puasa kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, dan kalian semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Seperti itu kata Allah. Di sini ayat ini menjelaskan bahwa tujuan puasa adalah untuk menjadikan kita sebagai makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya yakni Tafsir Ar-Razi, beliau menjelaskan bahwa puasa dapat menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah, karena puasa menjadikan seseorang dapat menahan syahwat juga, hawa nafsu, sehingga menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang sombong, perbuatan yang keji dan mungkar. Buat seorang yang sering melakukan puasa untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, tentunya sudah tidaklah kesulitan. Berbeda dengan orang-orang yang memang jarang berpuasa. Nabi berkata dalam riwayatnya Imam Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Malam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatan fi ayyada'an ta'amahu wa syarabahu. Artinya begini, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat kepada yang telah meninggalkan makanan dan minumannya. Dalam hadis ini, Nabi mengingatkan kepada umatnya agar tidak menganggap puasa itu hanya sekedar menahan lapar juga haus saja. Akan tetapi perbuatan percaya tetap dilakukan. Nabi sudah memberikan peringatan, barang siapa yang melakukan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi tidak mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan tersebut, maka Allah akan membiarkannya, Allah akan menyia-nyiakannya dan tidak menganggap puasa. Dengan demikian, seyogianya kita sebagai umat Rasulullah, sebagai makhluk Allah, kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita, terutama pada bulan puasa ini, dengan cara banyak mengendalikan diri kita, memanage hati kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. Takwa bisa digapai dengan cara menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela.
kata Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'ud dijelaskan bahwa kita bisa mencapai ketakwaan dengan beberapa poin. Saya di sini hanya mengambil 3 poin saja. Yang pertama adalah dengan cara banyak introspeksi diri, banyak bermuhasabah diri, banyak mengingat siapa diri kita, siapa Allah. Bagaimana posisi kita di hadapan Allah? Kita hanya makhluk Allah, makhluk yang hina, dengan banyak kekurangan, dengan banyak keburukan. Maka siapa Allah? Itulah yang harus banyak kita ingat dalam bulan puasa ini. Agar kita benar-benar mampu melihat diri kita sebagai orang yang hina, sebagai orang banyak kekurangan. Ya. Menurut Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, beliau mengatakan bahwa salah satu cara untuk kita mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni yang pertama adalah dengan cara banyak mengintrospeksi diri, banyak bermuhasabah diri untuk diri kita. Makhluk seperti apa kita, manusia seperti apa kita. Manusia tentunya banyak memiliki kekurangan, banyak memiliki keburukan. Jika dibandingkan dengan Allah, maka kita tidak ada apa-apanya. Saat kita mampu melihat diri kita, maka di situ bagaimana kita akan semakin muncul. Yang kedua, bisa juga dengan cara memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita banyak bersyukur, Allah akan menambah setiap nikmat dan nikmat yang kita dapatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna Allaha lasyakir. Banyak nikmat yang kita dapatkan sebetulnya. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat memiliki keluarga, nikmat juga memiliki anak yang solihah. Tetapi banyak yang kita yang seringkali merasa kurang atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Padahal jika kita mengacu pada ayat tadi, paling kafartum inna adzabi lasyadid, maka jika kita kufur atas segala nikmat yang Allah beri, maka tentunya siksa Allah sangat berat. Untuk yang ketiga, cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah biarnya dengan cara banyak mengingat mati. Kenapa kok mati? Yang kita bahas. Karena setiap orang tujuan akhirnya adalah kematian. Maka dari kematian itu kita hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Semuanya tergantung pada kita semua. Mau apa ending dari hidup kita. Jika ingin masuk surga, maka apa yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin kalau kita ingin masuk surga, akan tetapi kita banyak melakukan segala kemungkaran. Semoga di bulan puasa ini kita mampu mengisi puasa dengan cara yang lebih berkualitas. Mampu mengendalikan diri kita, mampu banyak bersyukur, mampu banyak mengintrospeksi diri, mampu mengingat segala hal yang bersifat baik, melakukan hal yang baik. Karena mengingat puasa Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat di mana Allah memberikan setiap apa yang kita lakukan. Jika itu adalah positif, maka berganti dengan pahala yang kita berikan. Itulah tadi apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah, kita mampu mengisi setiap hari, setiap waktu, setiap detik dengan hal-hal yang bersifat positif. Karena mengingat bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan. Juga Allah melipat gandakan semua pahala dari apa yang kita lakukan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.